Habib Rizik Syihab teriak-teriak soal kasus KM50. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti kebejatan seorang jenderal, bukti kejahatan geng. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ini bukan sebuah kebetulan ya, yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya kalau ini disebut proses penyidikan. Alangkah sangat menyakitkan, alangkah sangat menakutkan. Ada sebuah institusi yang memelihara mesin pembunuh, dan mesin pembunuh itu dipelihara oleh negara. Saya ingin sampaikan kenapa KM50 harus direaktualisasi, diangkat kembali, diaktualkan kembali, karena memang ada satu proses penyidikan yang tidak sampai ya. Nah, kalau ini nanti dilakukan satu penyidikan, saya tidak menyebut ini penyidikan ulang, Bang Refli, karena kalau penyidikan ulang ini kan tidak dikenal di Indonesia. Kan ini sudah lewat pengadilan. Apapun sejelek apapun mungkin hakimnya, sejelek apapun jaksa, ketika itu putusan pengadilan, upayanya juga dengan upaya-upaya pengadilan juga, misalkan banding, kasasi, PK dan sebagainya. Kalau kita memang ingin disebut negara hukum, maka ketika menegakkan hukum kita dengan cara-cara pula yang disebut due process of law, menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar-benar sesuai hukum, dengan tidak melanggar hukum. Kalau mengambil nyawa seseorang tanpa lewat proses penyelidikan, penyidikan, bahkan diartikan secara sepihak, surveillance-nya, dan surveillance memang tidak boleh touching ya, tidak boleh sampai menyentuh. Kalau ini sudah menyentuh, ini bukan, itu sudah tindakan penyidikan. Dan kalau penyidikan tanpa alas hak, maka 100% terpenuhi unlawful killing. Kalau ini hukumnya benar ya, dia minta rehabilitasi dong. Negara harus mengganti rugi karena menyebabkan 2 orang polisi ini diadili lepas dari ditahan atau tidak, ternyata putusannya hakim menyatakan dia tidak bersalah. Jadi tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan mereka bebas gitu. Hakim itu juga saya pikir argumentasi hukumnya, legal reasonnya itu tidak cermat, karena di situ betul perbuatan melawan hukum mengakibatkan meninggalnya nyawa, tapi kemudian kesimpulannya disampaikan karena bela diri. Di bela diri itu kalau ada peristiwa penyidikan itu betul, kalau tanpa ada itu tidak ada istilah bela diri, itu pembunuhan. Begitu. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas dibedili polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Habib Rizik Syihab teriak-teriak soal kasus KM50. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti kebejatan seorang jenderal, bukti kejahatan geng. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas dibedili polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud.
Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas dibedili polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Habib Rizik Syihab teriak-teriak soal kasus KM50. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti kebejatan seorang jenderal, bukti kejahatan geng. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas dibedili polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Habib Rizik Syihab teriak-teriak soal kasus KM50. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti kebejatan seorang jenderal, bukti kejahatan geng. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas dibedili polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut kata dia tidak bisa dibantah oleh siapapun.